Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah masuk ke bab 7, yakni berkorespondensi dengan surat dinas dan juga surat pribadi. Di mana nantinya di bab ini kalian akan belajar tentang bagaimana sih cara menulis surat, baik itu surat dinas ataupun surat pribadi. Apa saja sih isi dari surat dinas dan juga pribadi? Kayak gitu. Jadi sebelum Bu Devi lanjut, silahkan kalian persiapkan buku catatan ataupun pena, pensil untuk mencatat segala hal-hal yang penting dari apa yang Bu Devi sampaikan. Karena nanti materi ini pastinya bakal keluar di PAT, oke? Nah, kali ini kita akan belajar tentang dua hal untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari surat dinas dan juga surat pribadi. Yang kedua, menyimpulkan isi surat dinas dan juga surat pribadi. Jadi, pada pertemuan kali ini nantinya akan ada satu tugas yang memiliki dua nilai. Yang pertama, identifikasi informasi. Yang kedua, menyimpulkan isi surat. Oke, apa itu surat? Pernahkah kalian nulis surat? Oke, surat itu adalah alat komunikasi. Jadi alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, namanya juga alat komunikasi ya kan, dari satu orang ke orang lain, satu orang ke orang kedua, satu orang ke orang yang lain. Nah, zaman dulu tuh surat sering banget dipakai karena nggak ada alat secanggih sekarang yang kita pakai juga. Yang udah kita kenal ya, ini adalah HP atau handphone, tablet, segala macam. Dulu nggak ada yang namanya koneksi internet, jadi semua itu melalui surat. Jadi surat itu adalah alat komunikasi. Jadul dong Bu? Oh ya enggak juga. Kalau sekarang mungkin untuk hal pribadi itu mungkin terasa jadul ya. Karena untuk hal pribadi kita bisa menggunakan gawai. Tapi untuk hal-hal yang bersifat formal ataupun menyangkut instansi ataupun menyangkut perusahaan-perusahaan, nah itu biasanya masih menggunakan surat. Itu bentuk formalitas dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi surat masih digunakan ya, sama halnya ketika dari sekolah memberikan pemberitahuan kepada orang tua, itu juga tetap melalui surat. Meskipun kadang memang ada yang melalui daring ya, melalui gawai, tapi surat itu tetap tidak boleh ketinggalan. Nah, mungkin dalam penyampaiannya saja itu tetap bisa melalui gawai, tapi tetap itu ditulis tuh format surat itu, harus tetap ada surat gitu. Jadi, surat adalah alat komunikasi. Nah, surat sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni pertama surat dinas, yang kedua adalah surat pribadi. Yang kita tahu, surat dinas itu adalah surat yang formal, di mana itu adalah surat yang diberikan kepada satu instansi, dari satu instansi kepada instansi lain, ataupun dari instansi kepada pribadi. Sedangkan kalau pribadi itu dari ya kita orang ke orang, kita ke teman, kita ke keluarga, itu namanya pribadi. Dan biasanya bersifat pribadi di mana isinya itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ataupun pengalaman. Yang pertama, kita akan bahas tentang surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Nah, ini di mana yang Bu Devi sampaikan tadi, bahwa surat dinas itu adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan sesuatu. Misalnya dari sekolah ingin memberikan informasi kepada orang tua. Nah, itu masih melalui surat. Nah, itu masih disebut dengan surat dinas. Situasi formal ya, karena isinya itu bukan masalah pribadi, masalah umum yang berkaitan dengan banyak orang, biasanya seperti itu. Dan berhubungan dengan suatu perusahaan ataupun suatu kepemerintahan gitu ya. Nah, surat dinas itu ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau kepada individu. Instansi itu apa sih Bu? Instansi itu ya kayak perusahaan. Jadi kayak misalnya sekolah itu instansi, pemerintah itu instansi, kayak gitu. Itu namanya instansi. Jadi individu itu kepada orang. Bisa misalnya ya dari Dinas Pendidikan ke SMP 12 atau dari SMP 12 ke Dinas Pendidikan, saya kayak gitu. Atau dari SMP 12 ke orang tua kalian. Nah, orang tua kalian itu adalah secara individu. Maksudnya dia termasuk individu bukan instansi karena orang gitu loh. Nah, unsur surat dinas ada banyak banget, nggak banyak banget sih, cuma ada 13. Yang pertama, kepala surat atau kop surat, kedua ada nomor surat, 3 tanggal surat, 4 lampiran, 5 perihal, 6 alamat surat, 7 salam pembuka, 8 paragraf pembuka, 9 paragraf isi, 10 paragraf penutup, dan 11 salam penutup. Nama dan tanda tangan pembuat surat untuk 12 dan 13 nama dan tanda tangan penguat surat.
Banyak, Bu. Iya. Lumayan banyak dan harus urut, nggak boleh keliru. Oke. Oke, di sini Bu Devi sudah berikan contoh sebuah surat dinas ya. Di surat dinasnya ini Bu Devi buat agak berbeda dengan yang ada di buku paket. Sebenarnya sama sih, cuman Bu Devi hilangkan untuk keterangannya, jadi biar Bu Devi bisa menyampaikan kepada kalian. Nah, tadi ada 13 unsur surat dinas. Udah tak tulis nih di sampingnya. Nah, coba kita analisis kepala surat atau kop surat. Oh, ini loh yang namanya kop surat. Oke. Yang kedua, nomor surat. Oh, ini loh ada tulisannya nomor, berarti ini adalah nomor surat. Oke. Terus tanggal surat. Ini loh tanggal. Nah, ini adalah tanggal surat. Lampiran. Ini ada kata lam, berarti lampiran itu adalah ini. Oke. Terus perihal. Oh, perihal ini kelihatan banget di sini. Bu, kayaknya biasanya ada yang nulis hal. Ya, hal ataupun perihal boleh dituliskan. Pilih salah satu yang menurut kalian yang enak untuk menurut kalian. Jadi boleh nulis hal, boleh nulis perihal. Terus alamat surat. Ini loh yang disebut dengan alamat surat. Tak ganti warna dulu biar nggak bingung. Ini adalah alamat surat. Wih, ini kebablasan ya. Oke, alamat surat itu biasanya berisi ya ini kayak untuk siapa dan di mana orang itu berada. Tuh, alamat surat. Salam pembuka dengan hormat, ya kan? Nih, salam pembuka. Paragraf pembuka ini loh, dengan upaya mengenai. Nah, ini adalah paragraf pembuka. Terus paragraf isi, ini paragraf isi. Kita lihat kegiatan utama Persami. Nah, ini isinya. Intinya mau ngapain? Kami mematuhi persyaratan sebagai bahan pertimbangan kami memenuhi proposal kegiatan. Nah, ini ada paragraf isi. Terus paragraf penutup, ini dia paragraf penutupnya. Ceng-ceng. Salam penutup. Nah, ini harusnya di sini. Oke, ini hormat kami. Nama dan tanda tangan pembuat surat. Oh, yang buat Sofia nih. Terus nama dan tanda tangan penguat surat. Oh, ini dia yang menguatkan surat. Begitu. Nah, ada gambaran ya, maksudnya mana sih yang disebut kepala surat, mana sih nomor surat, lampiran itu mana, tanggal mana, perihal, alamat, salam, nah segala macam. Semua sudah ada di dalam contoh ini. Lanjut, surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Maksudnya yaitu secara pribadi, tidak perlu orang lain tanpa ada hubungannya dengan instansi. Nah, unsur surat pribadi itu hanya ada 8. Yang penting ada tanggal, ada alamat surat. Ini mau dikirim kemana dan kepada siapa, itu harus ada. Salam pembuka, itu lebih santai. Hai sahabatku, Assalamualaikum, salam kenal, ataupun salam pramuka, ataupun salam apa yang kalian sukai antara kamu dengan orang yang kamu kirimi surat itu. Pendahuluan ya biasa, tanya kabar, terus isi kenapa kamu mengirimkan surat itu, tujuannya buat apa, terus penutup surat ya menutup, terus salam penutup ya wassalamualaikum atau sampai jumpa, terus jangan lupa nama pengirim surat dan tanda tangan. Nih, contoh yang sudah diberikan, tanggal surat, ini tanggal surat, alamat surat, oh ini ada di Jayapura. Jadi kalau di surat dinas itu mereka beda tempatnya, tapi kalau di surat pribadi tanggal dan alamat itu biasanya jajaran begini, jajaran berdampingan. Nah, selanjutnya salam sayang untuk Bunda, berarti ini adalah salam pembuka. Oke, Bunda, Edo merindukan Bunda. Ini sudah masuk ke pendahuluan atau pembuka surat. Terus isinya yang mana, Bu? Oke, isinya ini dari sini sampai sini. Ini masuk ke isi. Penutup suratnya, terima kasih sudah mengizinkan Edo. Salam penutupnya, buah hati Bunda. Nama pengirim dan tanda tangan ini dia. Cuman ini kurang tanda tangan, dikasih tanda tangan.
Nah, gitu. Jadi udah kelihatan ya. Jadi Kak, surat pribadi itu lebih simpel, lebih ke kita banget, terserah kita mau pakai bahasa yang bagaimana. Asalkan tetap sopan dan santun ya. Dimana kalau sudah gimana ya, kayak temanmu tuh harus tahu, udah kenal kamu banget kalau kamu menggunakan bahasa yang terlalu santai. Jadi tidak ada yang tersinggung. Gitu. Nah, yang terakhir adalah menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas. Nah, cara menyimpulkan surat ini ada 3 caranya, yakni menjawab pertanyaan 3 pertanyaan ini. Siapakah yang mengirim surat tersebut? Siapakah penerima surat tersebut? Apa isi surat tersebut? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut disusun dalam bentuk paragraf. Oke, sebentar. Ini selanjutnya Bu Devi berikan contohnya. Ini contohnya masih dengan surat yang sama untuk surat pribadi. Siapakah yang mengirim surat tersebut? Edo. Kita jawab Edo gitu ya. Terus yang kedua, siapakah penerima surat tersebut? Bunda. Ini Edo. Terus yang menerima adalah Bunda. Oke, kita tulis. Terus apa isi surat tersebut? Oh, ini. Mengizinkan nih. Edo tinggal di asrama mengikuti, nah ini Edo minta izin untuk mengikuti Jambore UKS di mana nih? Oh, nggak ditulis di mana. Jadi, di Bandung nih loh. Edo minta izin untuk mengikuti Jambore UKS di Bandung. Nah, kayak gitu. Dan dia mengabarkan bahwa Edo baik-baik saja dan bahagia. Terus dia cerita bahwa ada pelatihan UKS hingga diperpanjang hingga 3 hari. Izinnya tadinya seminggu, terus diperpanjang jadi 3 hari. Jadi kalau kita isi surat tersebut berarti Edo mengabarkan kepada Bunda bahwa pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari, tapi Edo bahagia kayak gitu. Jadi kalau disusun menjadi paragraf, jadi Edo mengirimkan surat kepada Bunda yang berisi tentang bahwa Edo meminta izin karena pelatihan UKS di Bandung atau Jambore UKS di Bandung diperpanjang selama 3 hari. Edo merasa bahagia dan sehat di sana. Titik. Nah, itu jawaban yang Bu Devi sampaikan tadi itu adalah sebuah simpulan dari surat ini. Jadi simpulan itu adalah isi. Siapa sih yang ngirim, siapa penerimanya, terus isinya tuh ngomongin apa, kayak gitu. Itu menjadi simpulan. Bisa ya? Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Hanya sampai di sini materinya. Ada unsur surat pribadi dan unsur surat dinas, serta cara menyimpulkan surat. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tugas hari ini segera diselesaikan. Dan kirimkan melalui Teams. Kalau ada kesulitan hubungi Bu Devi. Kalau masih tidak paham juga segera hubungi Bu Devi. Terima kasih, Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.